I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa ya? Jadi gini bang, ada yang mau dibicarakan. Oh ya, silakan duduk. Terima kasih. Ya. Sebelumnya ada apa datang ke sini? Jadi gini bang, nama aku Rara. Oh iya, Rara. Aku kesini tuh mau minta saran sama abang gitu loh. Karena kan ya semoga lah saran dari abang tuh membantu aku. Jadi gini bang, alhamdulillah ini aku udah mau tamat SMA. Nah jadinya aku bingung nih bang, pilih antara aku kuliah dulu atau menikah dulu bang setelah tamat SMA nanti. Jadi ya aku meminta gimana lah menurut abang yang terbaiknya gitu. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan konseling ini atau tukar pikiran ini, sebaiknya ini ada syarat-syarat tertentu. Misalnya dari waktunya kita tentukan waktunya 20 menit cocok. Cocok sih bang, mungkin bisa di bawah 20 menit gitu. Nah, berarti waktunya 20 menit ya. Nah, setelah itu di sini tuh ada asas kesukarelaan ataupun asas kerahasiaan. Jadi kalau kesukarelaan di sini saya dan kamu bersukarela, kamu datang ke sini dengan sukarela, saya memberikan arahan kepada kamu dengan sukarela. Selanjutnya asas kerahasiaan itu apapun yang kita omongin di sini itu bakal jadi rahasia kita berdua. Oke. Sebelumnya apakah kamu duduk seperti ini sudah nyaman? Alhamdulillah udah bang. Oke. Berarti tadi masalah kamu itu kamu ini bingung karena udah mau tamat SMA, kamu bingung milih kuliah atau nikah. Oke. Jadi sebelumnya apa rupanya yang membuat kamu bingung dengan dua pilihan ini, kuliah atau nikah? Jadi gini bang, kalau di zaman kami sekarang ya bang, kalau misalnya itu kan kayak kita tahu lah gimana zaman sekarang udah banyak zina-zina di luar sana, apalagi yang seumuran aku bang, banyak juga yang udah astagfirullah udah hamil di luar nikah, nauzubillah min dzalik gitu bang. Jadi untuk menghindari hal itu, aku tuh mau menikah gitu bang, tapi satu sisi lain aku juga pengen berpendidikan dulu gitu bang. Jadi ya biar supaya bisa jadi ibu yang baik untuk anak-anakku kan, jadi kita harus punya pendidikan dulu gitu bang. Nah, jadi kalau saran dari abang itu sebenarnya nikah itu memang baik, tapi kalau kamu punya cita-cita yang ingin digapai, seharusnya kamu kejar dulu cita-citanya. Nah, kalau untuk yang seperti kamu bilang, zaman sekarang ini zaman penuh dengan perzinahan gitu kan, itu sebenarnya bisa dihindarin dengan kamu misalnya kamu kuliah ke jurusan Islami, itu fokus Islam semua. Jadi di situ kamu ya cari asrama yang khusus wanita, dan di situ juga kamu jangan pacaran, jangan dekat-dekat dengan cowok agar bisa terhindar dari zina tersebut. Nah itulah. Tapi kalau abang bilang sih, kamu itu memang lebih bagusnya kuliah terlebih dahulu. Kamu gapai cita-cita kamu, kamu banggakan kedua orang tua kamu dengan ya kelulusan kamu di wisuda nanti. Nah jadi gini bang, kita gini lah nggak kita pungkirin, namanya anak usia zaman sekarang gitu. Kita juga punya hawa nafsu, punya rasa gitu. Jadi gimana bang caranya biar hawa nafsu kita tuh nggak makan iman kita terus gitu? Nah kalau itu kamu harus selalu mengingat Allah dengan cara ya seperti tadi, zikir, baca Al-Quran, sholat. Nah jadi puasa pun juga itu bisa meningkatkan keimanan kita dan menahan hawa nafsu, karena kan puasa itu kan dia menahan segala hawa nafsu, segala godaan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah jadi kalau kamu dengan berpuasa kamu bisa menahan hawa nafsumu.
Oh, jadi seperti itu ya bang. Ya, memang seperti itu harusnya. Gini lah bang, kita sebagai manusia gak kita pungkiri, kita juga punya rasa kekecewaan ataupun rasa ketidakikhlasan gitu. Nah. Jadi kalau suatu saat dia punya perempuan lain atau dia berjodoh dengan yang lain, itu gimana cara kita mengikhlaskannya gitu bang? Nah, kalau seperti itu dengan udah kamu beritahu dia, kalau misalnya dia meninggalkanmu dengan cewek lain, itu seharusnya kamu tidak perlu bersedih ataupun tidak perlu memikirkan hal itu. Ya berarti Allah menunjukkan bahwa dia bukanlah milikmu. Karena kan kamu tadi udah beritahu dia bahwasanya kamu itu mau kuliah dulu, mau menggapai cita-citamu. Kalau misalnya dia tidak bisa mengerti, ya untuk apa dipertahankan? Seperti itu. Oh, iya bang. Nah, ada itu waduh. Goblok ada Kak Adin, sumpah. Nah, terus bang, sekarang nih ada nih kan laki-laki yang udah datang ke orang tuaku. Ya dia udah gimana ya, udah punya rasa lah sama aku gitu istilahnya. Nah, masya Allah dia tuh udah berpendidikan, terus ya udah kira-kira cocok lah kriteria suami dalam agama Islam. Nah terus sisi lain aku ingin berpendidikan dulu, ingin kuliah dulu. Terus gimana bang kita cara nolak dia supaya dia nggak sakit hati sama keputusan kita gitu? Nah, itu kalau cara nolaknya itu sebenarnya kamu itu harus memberi pemahaman kepada dia bahwasanya kamu itu memang mau sekolah terlebih dahulu, mau menuju cita-citamu terlebih dahulu. Jadi caranya itu ya kamu beritahu dia dengan cara baik-baik, misalnya bilang saja kepada temanmu itu seperti saya mau kuliah dulu ya bang, kalau abang bisa nunggu saya nanti sampai saya selesai kuliah bisa kita nikah. Tapi kalau abang sudah tidak bisa menunggu sampai saya siap kuliah, ya udah abang silakan cari yang lain. Nah, jadi dengan cara seperti itu si laki-laki itu atau temanmu itu tidak merasa tersinggung dengan tolakanmu. Sebenarnya sih ini nggak menolak, dia hanya untuk mengulur waktu dimana biar supaya kamu itu bisa mencapai cita-citamu dulu dengan cara kuliah wisuda. Nah baru kamu kalau mau menikah silakan menikah. Alhamdulillah bang, kalau gitu makasih banyak ya bang. Mungkin terkait masalah ini aku udah mungkin bisa berpikir lebih baik lagi. Jadi bang, kalau terkait masalah kuliah nih lebih baik aku kuliah di mana gitu bang? Nah sebelumnya kamu itu sih lebih suka ke bidang apa? Kan kuliah itu banyak jurusannya, ada yang keagamaan, ada yang keguruan itu ada bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, guru TK, baru ada perbankan syariah, itu kerjanya di bank, manajemen. Nah kamu itu minatnya di mana? Kalau aku sih mungkin lebih berminat di bidang keagamaan gitu bang, karena aku ingin jadi ustazah gitu. Nah kalau di keagamaan, kalau kamu pengen jadi ustazah juga, mungkin kamu cocok kuliah di jurusan bimbingan penyuluhan Islam, karena di situ itu kita diajari caranya berdakwah, caranya bersosialisasi dengan baik bersama orang-orang lain. Nah itu jadi bisa abang simpulkan dari permasalahan kamu bingung memilih kuliah atau nikah. Jadi bisa abang simpulkan itu seharusnya lebih baik itu memang kamu kuliah terlebih dahulu, biar supaya kamu itu bisa menggapai cita-citamu dan membuat bangga kedua orang tuamu. Sebenarnya sih memang menikah itu baik, itu bisa mencegah dari namanya perzinahan ataupun hal-hal yang dilarang oleh agama. Tetapi kalau kamu tidak menggapai cita-citamu sesuai keinginan kamu, itu akan membuat dirimu kecewa dan membuat orang tuamu itu kecewa.
ya memang nggak ada salahnya menikah dini, tapi kan di sini karena kamu itu sebenarnya pengen menggapai cita-citamu dengan kuliah kan. Iya. Jadi saran abang memang lebih bagus kuliah terlebih dahulu, gapai cita-citamu. Setelah itu kalau kamu mau menikah ya silahkan menikah. Jadi apakah ada lagi masalah ataupun yang mengganjal di hati kamu saat ini? Ya, alhamdulillah. Kalau terkait masalah yang pertama tentang pernikahan sama tentang kuliah tadi, alhamdulillah aku udah mulai sedikit-sedikit ngerti apa yang abang bilang. Ya, selanjutnya bang, ada sih masalah lain. Kayak sekarang tuh akhir-akhir ini aku sering gelisah, terkadang juga susah tidur, terkadang juga insomnia gitu. Jadi kira-kira gimana lah cara mengatasi itu dan kira-kira apa penyebabnya gitu bang? Nah, penyebabnya itu ya kamu itu mungkin kecapean. Kecapean itu kan bisa mengganggu kamu susah tidur ataupun bisa mengganggu kecemasan kamu. Itu yang pertama, kamu kecapean. Yang kedua itu kamu kurangnya berzikir, membaca Al-Quran, sholat. Karena semakin kita mendekatkan diri kepada Allah itu akan lebih menenangkan hati kita dan membuat tidur kita nyenyak. Gitu ya bang. Ya, jadi cara mengatasinya itu ya dengan cara kamu itu harus lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir, membaca Quran dan sholat. Setelah itu kamu harus menjadwalkan kerja kamu atau hari-hari kamu. Misalnya kamu pagi itu bangun subuh, kamu sholat subuh. Setelah itu kamu baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran kamu membantu orang tua ataupun belajar. Lalu kamu sekolah ataupun kuliah. Setelah itu pulang, kamu istirahat, sholat zuhur terlebih dahulu, baru sholat hingga asar, sholat asar. Setelah itu kalau maghrib kan, di situ kamu dari asar ke maghrib kamu jatahkanlah itu kamu bakal membuat kegiatan apa. Nah, kalau maghrib itu ya setelah maghrib itu memang ada baiknya kita membaca Quran. Oke. Jadi sampai sini apa kira-kira yang masih ingin kamu pertanyakan tentang masalah kecemasan kamu ataupun susah tidur kamu ini? Alhamdulillah sudah tidak ada bang. Nah selanjutnya saya cuma minta beberapa tips lagi aja untuk masalah yang terakhir tadi. Oh, masalah yang kecemasan ataupun susah tidur tadi ya? Iya bang. Nah, jadi di sini abang sudah menyimpan video menurut Islam cara mengatasi kecemasan ataupun gelisah secara berlebihan. Nah, di sini kamu boleh melihat dengan kamu simak ataupun kamu pahami. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya suka melihat orang gampang panik gitu Ustadz. Apakah itu bagian dari fitrah? Maksudnya apakah setiap orang tuh fitrah takutnya sama atau Allah beda-bedakan gitu? Tapi kok ada yang kayaknya panikan banget, dikit-dikit takut, dikit-dikit takut gitu, takut ini takut itu gitu. Terus yang kedua masalah pendidikan anak gitu. Bagaimana Ustadz supaya anak-anak lebih takut dalam pengawasan Allah gitu saat berbuat salah dalam pengawasan Allah daripada takut sama setan misalnya Ustadz. Kayaknya mereka lebih takut sama setan gitu daripada sama adanya malaikat atau adanya pengawasan Allah gitu Ustadz. Baik. Yang pertama, takut yang Allah tanamkan pada jiwa secara fitrah itu ketakutan yang wajar. Ketakutan yang wajar sifatnya. Wajar itu ada di tengah. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, Quran surah ke-2 ayat 143. Demikian kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Ya. Jadi saya ingin menunjuk kata wasatanya di sini. Ya, walaupun ini menunjuk kepada sikap, saya ingin tunjukkan pertengahannya.
Jadi tengah-tengah ini maksudnya adalah hal yang wajar. Ya, takut, gelisah seperti tadi yang saya contohkan. Gelisah kalau tiba-tiba anak pulang terlambat, ya. Gelisah ketika awan pekat, mendung, itu gelisah yang wajar. Ini bisa kita tarik ke kanan, bisa kita tarik ke kiri. Kalau yang standar, yang wajar, yang biasa ini, kita naikkan levelnya untuk mendekat kepada Allah. Dengan berlatih, berzikir, belajar, tidak harus meninggalkan aktivitas harian. Karena kerabat-kerabat, sahabat-sahabat Nabi pun yang pebisnis, yang politisi, itu kan, yang diplomat, yang birokrat itu banyak. Tapi mereka malamnya masih sempat tahajud. Yang kata Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran itu sampai khatam Al-Quran. Uthman bin Affan, Tamim Ad-Dari, ya, dan sebagainya. Banyak sekali pejabat-pejabat. Bahkan di militer Nabi punya 38 sahabat yang panglima dari 12.000. Itu mereka ketakwaannya tinggi, zikirnya tinggi. Nah, mereka naikkan levelnya dari yang wajar menjadi tinggi, sehingga harapannya dengan itu semua selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakutannya bukan ketakutan biasa lagi, bukan standar, tapi naik di atas itu, cuma sifatnya positif. Sifat takut positif ini adalah sifat takut yang mengantarkan dia selalu berada dalam perlindungan Allah. Jadi kalau misalnya dia mau bicara, dia tata dulu nih. Pembicaranya Allah ridha nggak? Kalau bicara nyakitin orang lain nggak sih? Lawan bicara kita tersinggung tidak? Kalau bercanda pun dia cari kata-kata yang tidak berlebihan. Nah itu adalah penjagaan. Jadi yang keluarnya itu outputnya selalu yang baik. Ya, tapi jiwanya terkontrol dalam keadaan tenang. Itu yang positif. Kalau negatif, dari yang wajar tadi yang tengah-tengah, itu terbawanya apa yang disebut dengan sekarang dengan anxiety itu. Kegelisahan yang tidak wajar. Sedikit-sedikit gelisah. Sedikit-sedikit penasaran. Sehingga yang keluar dari situ apa? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak wajar. Ya, pikiran-pikiran yang tidak wajar. Sehingga memberikan bahkan beban kepada pikiran, bukan ketenangan. Karena normalnya kalau dia menjadi khasyah yang positif atau khauf yang netral, itu pikiran nggak terbebani. Masih biasa. Tinggal dia berikhtiar mengatasi itu. Tapi kalau sedikit-sedikit dia mendapatkan kegelisahan yang memberikan beban kepada pikiran, itu was-was dari syaitan. Yaitu was-was. Dan setan memberikan ketergesa-gesaan. Innamal ajalatu minasyaitan, kata Nabi. Ketergesa-gesaan itu dari setan, ya, untuk bersikap dan sebagainya. Maka bagaimana keluar dari situ? Mendekat kepada pilihan-pilihan zikir. Ya, yang pertama adalah membangun kekuatan keyakinan dengan Allah. Berlindung, kata Nabi, kepada Allah dari godaan setan. Anda bisa mengatakan satu di antara doa yang Anda bacakan, Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Jadi kalau sedang hadir kegelisahan-kegelisahan, apa yang orang kenal dengan anxiety misalnya, ya, kegelisahan yang tidak wajar, yang tadi saya sampaikan ke aspek ke sebelah kiri, maka segera permohon kepada Allah berlindung. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kehadiran setan yang memberikan was-was dan kegelisahan yang tak wajar. Ya kan? Atau Anda bisa katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa isi dengan pilihan zikir yang tadi saya sampaikan, ya, bisa dengan Al-Qur'an. Berwudu, buka mushaf, menghadap kiblat, baca Quran. Itu untuk melatih. Ya, sehingga lekat dengan Quran, lekat dengan Quran, lekat dengan Quran. Minimal Anda berusaha untuk membaca dan membaca. Ya, ada lagi misalnya, ada yang dilakukan dengan sholat, ya, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, ya, sholatnya sholat wudhu misalnya bisa setelah wudhu sholat atau sesuai dengan waktunya, ya, atau hal tertentu yang Anda bisa inginkan, boleh, ya, Anda kemudian sholat di situ minta ketenangan kepada Allah, boleh, ya. Ada lagi misalnya Anda cukup mengatakan zikir-zikir yang agung, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya, atau saya ajarkan doa ini untuk menenangkan hati. Ini doanya tersambung secara maghfurat, ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini doa yang sering saya biasakan baca, minta ketenangan, ya, ketentraman, ya. Saya ulangi, ya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Duhai Allah, anugerahkan kepada jiwaku pengendalian dalam takwa. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan bersihkanlah ia dari segala gangguan dan kotoran, karena engkaulah yang maha untuk melakukannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau pemilik dan pengendalinya. Saya ulang, ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu doa asalnya. Kalau dihadapkan pada situasi yang besar, yang berpotensi melahirkan kegelisahan, ini bukan muncul dari kita tiba-tiba, tapi hal yang besar,
yang akan kita hadapi, menghadap seseorang, menghadap ini, dan berpotensi kita agak khawatir atau takut, maka baca doanya Nabi Musa. Ya, yang di surat Thaha itu, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu diantaranya. Sedangkan yang kedua, bagaimana menanamkan rasa takut kepada anak. Anak itu bening, jernih, dan hanya mendapatkan pantulan dari lingkungan sekitarannya. Itu yang kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu berada dalam fitrahnya. Jadi anak itu baik, bersih, bening, gitu kan? Nah, kemudian juga cenderung kepada kebaikan. Tapi fa'abawahu, lingkungan sekitaran, yuhawidani au yunassirani au yumajjisani, memberikan pengaruh kepada dia. Nah, maka hal terbaik kata Al-Quran, ya Al-Quran dulu, menjadikan anak itu dekat dengan Allah, takut kepada Allah yang positif tadi itu, bentuk lingkungan di keluarga yang baik. Orang tuanya dulu praktekkan, ya, sholat berjamaah sama-sama, ayah jadi imam, ibu ada di situ, anak melihat, mencontoh, ngaji Quran, ngaji dulu bareng-bareng. Jadi kalau orang tuanya minta, tapi orang tuanya nggak pernah ngaji, anak akan melihat. Itu yang dimaksudkan. Jadi lingkungan ditata, soleh dulu, itu spirit Quran surah ke-3 Ali Imran, ayat 35 sampai 37. Jadi Imran dengan Hannah itu diberi contoh oleh Allah lewat Imran dan Hannah. Jadi bukan Nabi, bukan Rasul. Supaya kita nggak ngeles. Ya, ini kan Nabi, ini kan Rasul. Allah kasih yang bukan Nabi, bukan Rasul. Ya. Imran dengan Hannah kompak. Menyiapkan diri, bahkan dari sejak mengandung Hannah. Ya, cuma kadar Allah nanti Imran meninggal kan. Imran meninggal duluan, ya Hannah melahirkan Maryam. Tapi amanahnya dijaga. Begitu kemudian Maria lahir, apa yang terjadi? Yang terjadi indahnya adalah disiapkan seperti amanah sebelumnya. Dipilih guru yang baik Nabi Zakaria, ditempatkan di tempat yang baik mihrab, kemudian dirawat di sekitarnya dengan cara yang terbaik. Apa yang terjadi? Jawabannya fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Selanjutnya, ketika orang tua benar-benar berikhtiar seperti tadi yang disampaikan, harta berikan yang halal, doa minta kepada Allah, ayat 36-nya berdoa, doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan harta yang halal, bangun lingkungan yang kondusif, cari guru yang baik. Biarkan selanjutnya kata Allah, saya yang menjaga anak itu berada dalam penjagaan yang terbaik. Itu spiritnya. Dan prakteknya ada di Quran surah 31, Luqman ayat 13 sampai dengan 19. Wallahu ta'ala alam bissawab. Oh, Masya Allah. Penjelasannya bagus juga ya Bang. Mungkin bisa aku terapkan di lain hari ataupun nanti aku lebih pelajari lebih dalam lagi. Berarti kamu ini sekarang sudah paham lah kan bagaimana cara mengatasi kecemasan ataupun kegelisahan dengan menurut Islam. Karena sebaik-baiknya itu memang Allah lah Maha Penolong kita. Jadi bisa Abang simpulkan dari masalah kamu yang ini, masalah kecemasan dan susah tidur, itu kamu itu harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah dengan cara berzikir, berdoa, membaca Al-Quran dan sholat. Jadi setelah ini apakah ada lagi yang ingin kamu tanyakan kepada Abang? Ya, Alhamdulillah udah puas sama penjelasan Abang semua. Semoga lah bermanfaat bagi aku, bagi Abang juga menjadi amal jariah. Amin. Nah, dengan tadi permasalahan kamu yang kamu masih bingung dengan pilihan kuliah atau nikah itu, kamu itu dapat melakukan sholat istikharah. Jadi sholat istikharah itu adalah sholat yang dimana meminta petunjuk dari Allah dengan tata caranya itu ya memang seperti sholat seperti biasa, tapi di sini cuma 2 rakaat. Dan surat yang dianjurkan itu atau diutamakan itu adalah surat Al-Kafirun. Nah, setelah kamu sholat istikharah, kamu berdoalah kepada Allah, meminta petunjuk dari Allah mana yang bagus menurut kamu dan mana yang buruk bagi kamu. Insya Allah nanti aku amalkan di rumah. Jadi di sini waktunya sudah pas 20 menit. Jadi di sini marilah kita akhiri konseling ini ataupun memberikan arah-arahan ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Udah bang, kalau gitu makasih banyak ya bang. Kebetulan setelahnya aku ada kesempatan lagi. Semoga lah apa yang abang berikan ke aku, semoga jadi amalan buat abang, dan semoga aku dapat mengamalkan dengan Ya, terima kasih. Amin. udah ya bang, kalau gitu aku pulang dulu. Assalamualaikum. Ya, hati-hati ya. Waalaikumsalam.